Guys, lagi pada ngapain nih? Kerja kah atau sekolah? Atau lagi nyantai di kamar sambil ngebayangin masa depan? Ngomongin masa depan tuh emang seru ya. Tapi pernah gak sih lu kepikiran kenapa ada aturan dalam hidup ini? Kenapa ada yang halal, ada yang haram? Sebenarnya apa sih tujuannya? Nah, ternyata semua itu ada tujuan besarnya loh. Allah gak asal-asalan bikin syariat. Selalu ada tujuan di balik semua aturannya. Dan semua itu dibahas dalam satu bidang ilmu namanya maqasid syariah. Ilmu ini penting banget guys, ngebantu kita buat lebih berusaha ngejalanin syariat, karena di balik itu semua ada tujuan yang gak kalah penting. Jadi stay tune karena kita bakal ngobrolin bagaimana syariat itu gak cuma ngebimbing hidup kita, tapi juga bikin kita jadi versi yang terbaik. Oke, langsung aja, let's dive in. Yuk kita kenalan dulu sama ilmu ini. Kita mulai dari kata maqasid. Maqasid secara bahasa bisa berarti 4 makna. Pertama, at-tawajuh yang berarti arah. Kedua, istiqomatut thariq yaitu jalan yang lurus. Ketiga, al-adl wa tawassut artinya keadilan dan pertengahan. Keempat, al-kasru maknanya mematahkan. Lanjut kata kedua yaitu syariat. Secara bahasa, syariat artinya tempat berkumpulnya air yang digunakan manusia untuk minum. Sedangkan secara istilah, yaitu setiap hukum yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Kalau kata maqasid dan syariat digabung, maka akan menghasilkan beberapa pengertian. Di sini kita akan bahas 3 perkataan ulama yang bergelut di bidang maqasid syariah. Yang kita ambil dari ketiga ulama yaitu Ar-Raisuni, Ibnu Ashur, dan Muhammad bin Hasan. Menurut Ar-Raisuni, maqasid adalah tujuan dari ketetapan syariat yang sesuai dengan kemaslahatan hamba. Dari sini kita tahu kalau ketetapan syariat itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kemaslahatan bagi hamba itu sendiri. Menurut Ibnu Ashur adalah makna dan hukum yang diamati oleh pembuat syariat yaitu Allah dalam setiap keadaan atau sebagian besarnya. Nah, ternyata setiap makna dan hukum dalam syariat itu diperhatikan oleh Allah, bukan hanya 1 atau 2 keadaan saja, tapi secara keseluruhan. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, akan kita jadikan 3 poin untuk memudahkan dalam memahaminya. Pertama, adalah ilmu yang muncul dari penelitian dalil-dalil syariat. Artinya, ilmu ini adalah hasil dari penelitian dalil-dalil syariat yang didapat oleh para ulama. Kedua, yang menyingkap makna-makna syariat dan tujuan-tujuan yang dijaga oleh pembuat syariat yaitu Allah. Sama seperti sebelumnya, ilmu ini membahas tentang maksud dan tujuan dari dibentuknya syariat yang diperhatikan oleh pembuat syariat sehingga hasilnya tidak lain dan tidak bukan adalah kemaslahatan. Ketiga, bisa sebagai penjelas untuk memahami tata cara meneliti dalil syariat. Di dalam meneliti dalil-dalil syariat, dibutuhkan metode atau tata cara dan tidak boleh asal-asalan. Apalagi membahas hukum agama, jika memakai metode yang salah, maka hasilnya bisa fatal. Nah, termasuk dari metode dalam meneliti dalil syariat adalah mengetahui maqasid syariah dari suatu dalil. Hal inilah yang menjadi sebab pentingnya mempelajari ilmu ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Dan untuk part 2-nya kita akan bahas beberapa masalah yang sifatnya emergensi kalau sampai hilang atau tidak terpenuhi dalam kehidupan seseorang. Kasih like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan materi lainnya. Gue terbuka buat kalian yang mau ngasih kritik saran dari materi yang gue sampein, atau ada yang kurang jelas, tulis di kolom komentar ya.
Selamat beraktivitas. Bye-bye. الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا